Lizzie, why don't you talk to Robin? I do. I just move in different circles, that's all. Cecilia! Seberapa mengerikannya kebohongan seorang gadis berusia 13 tahun. Ia masih belum matang secara emosional, tetapi menganggap kepedulian serta niat baik sang pelayan sebagai tanda cinta. Setelah pria itu dengan tegas menolaknya, ia malah meyakini bahwa penolakan itu hanyalah karena rasa rendah diri sang pelayan yang terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya. Namun segalanya berubah ketika ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pria yang ia cintai menatap kakak perempuannya dengan penuh kelembutan. Mata yang membara dengan gairah, serta sikap menggoda sang kakak yang begitu menggoda. Dalam kepolosannya, gadis itu menghubungkan semua ini dengan berbagai cerita kotor tentang para nelayan mesum yang pernah ia dengar. Ia pun yakin bahwa pria itu telah mengkhianati cinta mereka, yang mencemari perasaan suci yang ia bayangkan ada di antara mereka. Diliputi kebencian, ia berlari menuju taman yang ia anggap sebagai tempat di mana mimpi mereka dimulai untuk melepaskan amarah dan penderitaannya. Namun sebenarnya, pria itu hanya menunjukkan perhatian pada gadis itu karena perasaannya yang tak terungkapkan terhadap Cecilia. Adegan tadi hanyalah momen ketika mereka mencari pecahan vas yang jatuh ke dasar kolam. Dia berharap dapat memanfaatkan kesempatan langka ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada Cecilia. Namun sebagai seorang mantan budak, dia tidak berani mengartikan kecantikan yang ada di hatinya. Hanya bisa membawa pulang perasaan frustrasi, dia kembali ke rumah sendirian. Namun, kegelisahan karena cinta yang tak bisa dimiliki terus mengganggu pikirannya. Maka, dengan penuh keberanian, dia menulis sebuah surat cinta untuk Cecil. Namun, gairah musim panas membakar emosinya, mendorong setiap kata yang ia tulis dipenuhi dengan keinginan dan hasrat yang menggebu. Pengakuan yang kasar dan blak-blakan itu membuatnya tertawa, tapi dia segera menyadarinya bahwa kata-kata vulgar seperti itu bertentangan dengan norma dan moralitas. Dia pun segera menata ulang pikirannya, lalu dengan tangan sendiri menuliskan surat cinta yang tulus dan penuh kesopanan. Dia melepaskan segala keinginan yang membelenggu, menuangkan perasaan cintanya kepada Cecil dengan ketulusan yang murni. Setelah itu, dia menggosok sepatu kulitnya, mengenakan setelan baru, dan merapikan rambutnya dengan sempurna. Dengan hati penuh harapan, dia membawa surat itu dan bergegas menemui Cecil untuk menyatakan perasaannya. Namun, semakin dekat jaraknya, langkahnya justru semakin lambat. Rasa malu yang berkecamuk dalam hatinya membuatnya ingin mundur dan melarikan diri. Tepat saat itu, dia secara kebetulan bertemu dengan adiknya yang bernama Briony, yang sedang meluapkan emosinya. Karena ragu dan takut, dia pun menyerahkan surat itu kepada gadis tersebut, memintanya untuk menyampaikan isi hatinya kepada Cecil lewat David. Dia menunggu dengan penuh harapan akan jawaban dari Cecilia, tetapi saat melihat sosok gadis itu berlari pergi, hatinya dipenuhi keraguan. Tiba-tiba, dia tersadar bahwa dirinya salah memberikan surat yang berisi kata-kata vulgar dan blak-blakan. Panik, dia segera memanggil nama Briony, namun gadis itu pura-pura tidak mendengar dan langsung berlari pulang. Begitu sampai di rumah, Briony membuka surat itu dengan penuh rasa ingin tahu. Namun saat membaca isi yang begitu gamblang dan terbuka, wajahnya langsung memerah, jantungnya berdegup kencang. Fantasi yang telah ia pertahankan selama bertahun-tahun pun seketika hancur berantakan. Sementara itu, Robbie sama sekali tidak menyadari perubahan ekspresi gadis itu. Ia hanya takut Cecil akan salah paham tentang isi hatinya. Dengan penuh keberanian, dia akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke rumahnya dan meminta maaf. Namun saat bel pintu berbunyi dan Robbie akhirnya melihat Cecil, dia langsung tertegun dan kehilangan kata-kata. Gaun tipis berwarna hijau terang membalut tubuh wanita itu begitu anggun, menciptakan pemandangan yang memukau. Seakan terpikat oleh pesona itu, dia mengikuti langkah Cecil, yang perlahan berjalan menuju ruang baca, dengan diterangi cahaya lampu yang temaram. Dalam keheningan, suara anting yang jatuh ke lantai pun luput dari perhatian mereka.
Saat Robbie menutup pintu, matanya terus terpaku pada Cecil yang berbalik menatapnya dengan lembut. Seketika, tatapan mereka bertemu, mereka saling memahami isi hati masing-masing tanpa perlu kata-kata. Namun perbedaan status di antara mereka membuat Robbie tidak berani mengungkapkan perasaannya. Sikap ragu-ragunya justru membuat tatapan Cecil semakin dalam dan penuh makna. Dia perlahan mundur, dan dalam matanya butiran air mata mulai menggenang. Tatapan penuh kasih di antara mereka pada saat itu menghancurkan belenggu yang selama ini mengikat seperti tali, membuat mereka akhirnya berani mengungkapkan perasaan cinta satu sama lain di dalam ruangan baca itu. Namun di luar ruangan, Briony yang sedang mencari kakaknya secara tak sengaja menemukan liontin anting yang terjatuh milik Cecil. Rasa penasaran membawanya mengikuti arah benda itu hingga ke depan pintu ruang baca. Dengan hati-hati, dia mendorong pintu dan membuka celah untuk mengintip ke dalam. Saat itu, pemandangan yang tampak di hadapannya menghancurkan dunia kecilnya yang polos dan naif. Namun di dalam ruangan, pasangan itu tak terpengaruh oleh kehadiran mendadak Briony. Dengan cepat dan rapi, mereka merapikan pakaian lalu berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa sebelum akhirnya berjalan menuju ruang utama tempat pesta berlangsung. Di tengah suasana meriah, Robbie, yang berasal dari kalangan pelayan, tampak jelas merasa gugup di lingkungan seperti itu. Cecil, yang menyadari kegelisahannya, secara diam-diam menyentuh tangan Robbie di bawah meja, berusaha menenangkannya dengan lembut. Namun ketegangan di ruangan itu tiba-tiba pecah saat Briony mendadak menerobos masuk ke aula dengan wajah penuh amarah, menggenggam erat sebuah surat di tangannya. It's a letter. Give it to me. They've run away. Who has? The twins. Untungnya, bukan Robbie yang menulis surat cinta itu, sehingga ketegangan di antara mereka mereda. Namun, karena anak tamu tiba-tiba melarikan diri dari rumah, pertemuan yang awalnya menyenangkan terpaksa dihentikan sementara. Semua orang sibuk mencari kedua anak yang hilang, meninggalkan Briony yang paling kecil sendirian menunggu di depan pintu. Mungkin karena kejadian canggung barusan mengganggu pikirannya, ia pun membawa Center berjalan keluar dari kawasan perkebunan untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba, suara rintihan kacau menarik perhatiannya. Ia mengikuti sumber suara itu ke dalam hutan yang gelap. Saat itu, sebuah bayangan hitam bergegas kabur di bawah naungan malam. Briony segera mengangkat senternya dan mengarahkannya ke kejauhan, hanya untuk menemukan sepupunya, Laura tergeletak di tanah dengan pakaian berantakan. Dengan cepat, ia mendekat untuk memeriksa keadaan Laura. Wajah sepupunya tampak pucat, matanya kosong dipenuhi ketakutan. Briony segera bertanya apa yang terjadi, tetapi Laura hanya memberikan jawaban yang samar dan tidak jelas. Saat itu juga pikiran jahat sekilas melintas di benak Briony. It was Robbie, wasn't it? Robbie? You saw it? Of course I did, plain as day. Because I couldn't say for sure. Well, I can. And I will. Setelah itu, ia memberitahu polisi tentang kejadian tersebut. Menghadapi pertanyaan penuh kecurigaan dari pihak berwenang, Briony tetap tenang, bahkan dengan cepat mengarang berbagai kebohongan yang mencengangkan. Penjelasannya begitu jelas dan mendetail, hingga membuat semua orang bergidik. Tak seorang pun mencurigainya bahwa bocah berusia 13 tahun itu telah menggunakan kebohongannya untuk menjerumuskan seorang pelayan rendahan. Kecuali Robbie, semua orang yang sebelumnya pergi sudah kembali ke kastil, semakin memperkuat tuduhan Briony. Untuk mendukung tuduhannya terhadap Robbie, Briony menyerahkan surat cinta yang ditulis pria itu untuk Cecil. Dan saat itu juga, semua orang mulai membenci pria yang selama ini terlihat seperti seorang bangsawan terhormat, tetapi ternyata menyimpan kebusukan di dalam hatinya. Tak lama kemudian, Robbie kembali dengan membawa 2 anak yang sempat hilang. Namun, tatapan orang-orang yang menyambutnya kini dipenuhi ketakutan dan penghinaan. Ia hanya bisa menampilkan senyum canggung, berusaha mencairkan suasana, tetapi yang didapatinya hanyalah tatapan Cecil yang penuh kesedihan dan kasih sayang yang bercampur dengan kebingungan. Lalu, dinginnya borgol yang mengikat tangannya menegaskan bahwa semuanya sudah berakhir.
Hingga saat itu, Robbie masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ia tak pernah menyangka bahwa adik kecil yang dulu paling ia sayangi akan menjebaknya dengan tuduhan yang tak pernah ia lakukan. Namun, cemoohan takdir kali ini bukan hanya menjebloskan Robbie ke dalam penjara, tetapi juga menghancurkan cinta yang seharusnya indah antara dirinya dan Cecil. Untungnya Cecil tetap percaya pada Robbie. Namun, upayanya seorang diri tampak begitu kecil dan rapuh di hadapan kenyataan yang telah ditetapkan. Sementara itu si bocil menatap dingin keluar jendela. Di balik ekspresinya yang beku, ada kobaran api yang menyala di dalam hatinya, yaitu api yang lahir dari kecemburuan yang begitu membakar. Tatapan matanya tak menunjukkan sedikit pun penyesalan, justru dipenuhi kepuasan yang kejam karena telah berhasil mengendalikan takdir sesuai keinginannya. Setelah hari itu, Robbie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Orang tua gadis itu menyuap para penjaga agar tidak seorang pun diizinkan mengunjunginya. Di dalam sel yang dingin dan kelam, ia disiksa hingga hampir kehilangan jati dirinya. 4 tahun berlalu, perang akhirnya meletus, memberi Robbie satu kesempatan untuk melangkah keluar dari penjara dengan bergabung sebagai tentara sukarelawan. Sebelum keberangkatannya, secara kebetulan ia bertemu Cecil yang bekerja di pusat pelayanan. Saat itu, rindu yang telah lama terpendam seketika meluap dalam hatinya. Betapa ia ingin memeluk erat wanita yang selama ini terus mengisi pikirannya. Namun, 4 tahun penderitaan dan ketidakpastian tentang masa depannya membuatnya tak berani mengharapkan cinta yang dulu pernah mereka miliki. Ia dengan halus menolak tatapan penuh kasih dari Cecil, sadar bahwa dirinya tak lagi mampu memberinya kebahagiaan. Maka dari itu, ia memilih untuk mengubur dalam-dalam perasaannya, menekan gejolak cinta yang tak pernah padam. Namun wajahnya yang perlahan runtuh karena luka dan penyesalan tak mampu menyembunyikan isi hatinya yang sebenarnya. Saat tangan Cecil menyentuh pipinya, bahkan seolah-olah kejamnya takdir pun tak mampu menghalangi cinta yang masih menyala di antara mereka. Kebahagiaan yang singkat selalu berlalu dalam sekejap mata. Sebelum keberangkatannya, Cecil menyerahkan sebuah foto kepada Robbie. Dalam foto itu terdapat rumah kecil berwarna hijau dan putih. Dengan mata yang penuh harapan, ia berkata bahwa setelah semuanya berakhir, mereka akan membangun kehidupan bersama di tempat itu. Mendengar impian wanita yang dicintainya, hati Robbie yang hampir mati perlahan kembali hidup. Ia tak lagi memedulikan kebohongan yang telah menghancurkannya di masa lalu. Yang ada di benaknya sekarang hanyalah keyakinan untuk bertahan hidup dan mewujudkan janji yang ia buat pada Cecil. Setiap langkah yang ia ambil di medan perang bukan hanya pelarian dari maut, melainkan sebuah perlawanan terhadap takdir. Seolah ia ingin memberitahu dunia, apapun yang tidak berhasil membunuhnya, hanya akan membuatnya semakin kuat. Sejak hari itu, Robbie membawa foto itu bersamanya dan melangkah menuju medan perang. Rumah kecil di dalam foto itu menjadi jimat yang menyelamatkannya berkali-kali dari kematian. Namun, takdir selalu punya cara kejam untuk memberi harapan sekaligus merenggutnya kembali. Kekalahan perang menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan segalanya. Luka di dadanya yang tak kunjung sembuh perlahan mengikis semangatnya. Namun, ia masih memiliki alasan untuk tetap hidup. Dengan kaki yang nyaris tak mampu bergerak, ia menyeret dirinya bersama 2 rekan yang tersisa, menempuh perjalanan berat menuju lautan Dunkirk yang penuh ketidakpastian. Tak terhitung berapa kali ia ingin menyerah, terjatuh, tetapi ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kelelahan. Setiap kali pikirannya mulai goyah, kenangan tentang Cecil selalu muncul di benaknya. Semua momen yang mereka lalui bersama menjadi satu-satunya kekuatan yang mendorongnya untuk terus melangkah. Akhirnya setelah melewati gunung terakhir, ia berdiri di puncaknya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri hamparan laut Dunkirk, simbol harapan dan kebebasan. Namun, ketika pandangannya menjangkau lebih jauh, melihat ribuan orang berdesakan di tepian pantai dan laut yang hancur oleh perang, harapan terakhirnya pun hampir luluh lantak. Di sini tidak ada kapal evakuasi, bahkan tak ada perintah mundur. Yang tersisa hanyalah kerumunan manusia yang berdesakan di bawah langit yang kelam, memenuhi udara dengan jeritan putus asa dan ratapan pilu. Harapan yang tadi sempat muncul di hatinya pun seketika runtuh, digantikan oleh keputusasaan yang tak terdefinisikan. Dengan langkah berat, Robbie berusaha melewati lautan manusia yang kacau, hingga akhirnya ia tiba di sebuah reruntuhan yang hancur berantakan. Di antara puing-puing itu, sebuah layar film hitam putih menarik perhatiannya.
Di layar tersebut, adegan sepasang kekasih yang telah lama berpisah akhirnya bertemu kembali. Hatinya bergolak, dihantam rindu yang selama ini ia pendam untuk Cecile. Itu adalah momen yang selama ini ia bayangkan setiap malam, sebuah pertemuan yang penuh harapan dan kehangatan. Namun kini semua itu terasa begitu jauh, seolah menjadi sesuatu yang selamanya tak bisa ia raih. Ia mungkin bisa terus melangkah dalam ketidakpastian, menggenggam sisa-sisa harapan untuk masa depan. Tetapi ketika di hadapannya berdiri tembok yang terlalu tinggi untuk ia lewati, pertahanan hatinya yang selama ini ia paksakan untuk tetap kuat pun akhirnya mulai runtuh, menelanjangi dirinya sepenuhnya di hadapan kejamnya takdir. Hingga napasnya nyaris terhenti dan jantungnya terasa berhenti berdetak, Robi berjalan dengan tatapan kosong, seakan berada di antara realitas dan ilusi. Ia terus menyusuri reruntuhan di sekitarnya, seolah tengah mencari sesuatu. Sampai akhirnya, di dalam sebuah gubuk tua yang telah lama ditinggalkan, tubuhnya yang lemah tak lagi mampu menopang dirinya. Ia jatuh terduduk di atas kursi reyot, pandangannya semakin buram. Dalam kebingungan itu, ia seakan melihat sosok ibunya yang telah lama tiada. Di hadapannya, sang ibu datang dengan membawa semangkuk air hangat, lalu perlahan membasuh lumpur yang menempel di kakinya. Air mata menggenang di mata Robi. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan semua penderitaan yang ia lalui selama ini. Ia tidak pernah merasa melakukan kesalahan, namun hidup terus saja menyeretnya ke dalam lumpur kehinaan, membuatnya dicemooh dan diinjak oleh semua orang. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, ia bersumpah kepada ibunya bahwa ia akan bertahan hidup dan kembali ke sisi Cecile. Ketika semuanya telah membaik, ia berjanji akan kembali ke tempat ini, meminta maaf atas semua tanggung jawab yang gagal ia penuhi, serta menerima konsekuensi yang seharusnya ia tanggung. Setelah itu, ia berlari keluar dari gubuk seperti orang gila, matanya dipenuhi tekad yang membara. Tingkahnya yang tidak biasa membuat rekan-rekannya menyadari ada sesuatu yang salah. Dengan hati-hati, mereka membawanya ke sebuah tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Begitu tubuhnya menyentuh tanah, kelelahan yang selama ini ia tahan, akhirnya meremukkan seluruh pertahanannya. Ia terkulai lemas, nyaris tak mampu bergerak. Melihat kondisinya yang semakin lemah, salah satu rekannya mencoba menenangkannya. Dengan suara pelan, ia berkata bahwa jika mereka bisa bertahan hingga pukul 7 pagi, kapal penyelamat akan datang menjemput mereka. Kedengarannya seperti harapan yang rapuh dan nyaris mustahil. Namun dalam situasi ini, itulah satu-satunya alasan bagi Robi untuk tetap bertahan hidup. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan foto yang kini telah pudar karena keringat dan air hujan. Di bawah cahaya lilin yang redup, ia menatapnya lekat-lekat. Seolah-olah dalam sekejap, ia kembali ke musim panas 4 tahun yang lalu. Momen di mana segala sesuatu masih penuh dengan harapan. Jika saja dulu Briony tidak melakukan semua itu, mungkin sekarang Robi sudah bisa hidup bahagia bersama Cecile di rumah putih kecil yang penuh harapan itu. Namun, mungkin itu hanya sebuah kemungkinan. Kehidupan yang hancur dan membusuk akhirnya hanya bisa menunggu dengan diam di reruntuhan, menanti bunga yang rapuh tumbuh dan layu. Dan orang yang menyebabkan tragedi ini, si Briony kini telah tumbuh dewasa dalam perjalanan waktu. Sekarang, dia telah menghilangkan lapisan dingin yang dulu ada pada dirinya. Setiap hari merasakan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Untuk menebus dosanya, dia mengorbankan kesempatan untuk kuliah dan memilih untuk terjun ke medan perang menjadi seorang perawat sukarelawan. Dia berharap dapat memperbaiki dosa-dosanya dengan menyelamatkan nyawa. Namun, sebuah berita mencolok tiba-tiba membawanya kembali ke kenyataan. Dia menemukan bahwa sepupunya, Laura, ternyata menikah dengan seorang pengusaha kaya dari dunia politik, dan pengusaha tersebut adalah salah satu tamu yang hadir di acara makan malam itu. Begitu memikirkan hal itu, ia merasa ketakutan. Dia pasti tahu tentang masa lalu kelam sepupunya. Dengan penuh keraguan, dia datang ke pernikahan sepupunya. Namun, ketika Laura menatapnya, matanya yang terus menghindar seolah mengonfirmasi dugaannya. Seketika, pikirannya kembali ke malam 4 tahun lalu. Sebenarnya, sebelum Briony berhasil menjebak Robi, dia sempat melihat dengan jelas wajah bayangan itu, dan orang tersebut ternyata terluka. Hanya saja, karena perasaan cemburu, dia memilih untuk melupakan prosesnya
yang akhirnya menyebabkan tragedi seperti yang terjadi sekarang. Melihat reaksi sepupunya yang gelisah, sepertinya malam itu tidak ada pelaku kejahatan sama sekali. Yang ada hanyalah sepasang wanita yang terperangkap dalam cinta dan dendam, yang demi menghindari gosip, berpura-pura berperan dalam sebuah drama etika yang menjijikkan. Mengingat hal itu, Briony semakin tercekik. Untuk meredakan rasa sakit di hatinya, ia memberanikan diri pergi ke pedesaan dan menemui kakaknya yang sudah lama tak ia jumpai, berharap untuk mendapatkan sedikit pengertian atas kesalahan yang pernah ia buat. Namun saat itu, sosok yang familiar tiba-tiba menginterupsi percakapan mereka. Orang itu adalah Robbie yang selamat dari perang. Orang yang dulu ia tuduh sebagai penjahat. Robbie terus-menerus menuduhnya dengan kata-kata yang menyakitkan, terus menyalahkan perbuatannya. Sejak peristiwa itu, sudah 6 tahun penuh, dan jika seorang gadis benar-benar merasa menyesal, maka ia tidak akan terpisah dari Cecil selama 6 tahun ini. Selama 6 tahun itu, tidak ada yang tahu bagaimana dia bertahan. Lalu, bagaimana mungkin permintaan maaf yang begitu sederhana bisa menyembuhkan hatinya? Dengan penuh amarah, dia ingin melangkah maju ke arah Briony, namun Cecil menahannya. Di antara mereka, tidak boleh ada lagi perbuatan gegabah yang memalukan. Jadi, meskipun merasa terhina dan tak terima, dia menahan amarahnya. Melihat tatapan Cecil yang penuh kecemasan, Robbie akhirnya tidak jadi melayangkan tangannya kepada Briony. Robbie hanya bisa dengan kecewa meminta gadis itu untuk menuliskan kebenaran dari kejadian tersebut. Itu satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan luka di hatinya. Setelah semua itu dilakukan, dia meminta Briony untuk meninggalkan dunia mereka dan tidak pernah kembali mengganggu mereka lagi. Ini adalah kompromi yang Robbie siap lakukan demi Cecil. Dia tidak ingin membuat Cecil yang terjebak di tengah kesulitan. Setelah hari itu, Briony benar-benar menghilang dari dunia mereka. Sementara itu, Robbie dan Cecil, sesuai dengan janji mereka, akhirnya tiba di rumah kecil putih yang telah lama mereka impikan. Tempat itu menjadi tempat penyembuhan bagi luka di hati mereka. Takdir dan kebohongan telah merampas segala sesuatu yang nyata dari mereka, namun masih meninggalkan kesempatan terakhir untuk mereka saling merangkul dan bersama selamanya. Namun, apakah kesempatan itu benar-benar ada di dunia nyata? Cerita seperti dongeng pada akhirnya hanya bisa menipu mereka yang masih memiliki harapan. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa Briony tidak pernah melepaskan kesempatan untuk kuliah. Dia bukan hanya tidak pernah pergi ke medan perang, tetapi juga tidak memahami trauma yang dihancurkan oleh perang. Dia adalah penulis novel terbaik di dunia, dan novel tebusan ini hanyalah kebohongan yang dia ciptakan di usia senjanya untuk memperindah reputasinya dengan kisah yang lebih legendaris. Dia mengklaim bahwa novel ini adalah bentuk penebusan dosanya, sebuah permintaan maaf kepada takdir atas kebenaran yang sesungguhnya. Namun, dia tetap mengubah arah cerita yang sebenarnya. Dia menyembunyikan fakta bahwa sejak awal dia tahu sang pengusaha kaya dan sepupunya saling mencintai, serta menyembunyikan kenyataan bahwa dia sama sekali tidak pernah mencari Cecil. Kenyataannya, pada malam yang sekarat di Dunkirk, Robbie sudah membawa foto impian itu dan meninggal tepat sebelum evakuasi. Hingga detik terakhir hidupnya, dia terus membuka matanya, berusaha melihat dunia yang penuh kepalsuan ini dengan jelas. Sementara itu, kakaknya yaitu Cecil yang juga mencari Robbie, menjadi korban serangan teroris. Akhirnya, di dalam air laut yang dingin, hidupnya berakhir tepat pada saat dia masih sangat merindukan Robbie. Mereka tidak pernah sampai ke rumah kecil di tepi laut yang mereka impikan, sementara orang yang bersalah justru meraih kekayaan dan ketenaran berkat kisah mereka. Briony beralasan bahwa novel ini ada untuk menebus kesalahan, tetapi apakah menutupi kebenaran dan terus-menerus membangun akhir cerita dengan kebohongan itu benar-benar bisa disebut penebusan? Saya rasa itu bukan penebusan, tapi lebih ke menunjukkan rasa salah dengan tindakan yang salah. Pada kenyataannya, apapun yang telah kita perbuat atas kesalahan kita, itu semua akan menjadi dosa yang akan diingat si Briony, ataupun kita sendiri seumur hidup kita. Wilayah lautan Dunkirk sangat indah, begitu indah hingga menciptakan keajaiban yang mengejutkan bagi dunia. Namun pada akhirnya, lautan itu tidak mampu menampung kehidupan Cecil dan Robbie. Cinta yang pernah bersinar kini memudar menjadi pupuk bagi kehidupan yang terus berputar, terbaring dalam damai bersama cinta dan impian yang tak sempat mekar sepenuhnya.
Dengan berakhirnya kisah Robbie dan Cecil, tirai takdir pun menandai akhir dari perjalanan ini.